אתם רואים את העשן שם מעל נמל חיפה? משהו בוער שם. וואי, טילי פרסוני! אלוהים! מה קורה שם? כל המפרץ פיצוץ אחד גדול! תסגרי את החלון מהר! Meski sebelumnya mendapatkan sejumlah ancaman dari para petinggi Amerika Serikat, namun Iran justru tak gentar sama sekali. Mereka justru lebih brutal dengan menggunakan sejumlah misil-misil terbaiknya untuk menghancurkan dan meratakan kota-kota di Israel. Di mana terbaru tepatnya pada tanggal 3 Maret 2026, Iran menyerang Tel Aviv siang dan malam dengan rudal hypersonic Fatah 1 dan 2 yang membuat sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Tak hanya di Tel Aviv, sebelumnya Iran juga menghancurkan pelabuhan Haifa dengan rudal Fatah Kibar, yang dampaknya bisa kita lihat sendiri betapa dahsyatnya ledakan tersebut. מה זה, הישן שם בנמל תל אביב? וואי וואי. אלוהים! מה קרה? כל הנמל התפוצץ! תסגרי את החלון, אני לא מאמין. Lebih lanjut, meski pemerintah Israel menyebut hanya ada sedikit korban jiwa atas serangan dilakukan oleh Iran dalam 4 hari terakhir, tapi kita bisa lihat sendiri saat kota-kota di Israel hancur dan hampir rata dengan tanah. Bahkan saking dahsyatnya, sejumlah militer Israel terlihat menangis ketakutan ketika rudal-rudal Iran menghujani wilayah mereka. Jelas apa yang dilakukan Iran kepada Israel benar-benar seperti memberikan tamparan keras siang dan malam, karena Iran terus menggempur wilayah Israel selama 24 jam non-stop. Saat ini mata dunia benar-benar tertuju ke Timur Tengah. Kita bukan lagi membaca sejarah di buku, kita sedang menyaksikannya terjadi secara langsung. Langit yang biasanya hanya dihiasi matahari dan bintang, kini dipenuhi jejak misil, drone, dan jet tempur yang saling bersahutan. Di tengah situasi panas ini, Republik Islam Iran menunjukkan satu hal yang jelas. Mereka tidak ingin terlihat mundur. Di hadapan tekanan dari Amerika, Israel, dan sekutu-sekutunya, Iran memilih berdiri tegak, menolak tunduk, dan membalas setiap serangan yang datang. Hingga tadi malam serangan masih terus terjadi. Bukan sekedar 1-2 ledakan, tapi rentetan misil dan drone yang saling menghantam, seolah tak ada pihak yang mau jadi yang pertama berhenti. Dan dampaknya mulai terasa nyata. Beberapa kota besar di Israel mengalami kerusakan yang tidak sedikit. Negara yang selama ini begitu percaya diri dengan sistem pertahanan Iron Dome-nya kini terlihat kewalahan menghadapi jenis misil baru yang diluncurkan Iran. Dalam beberapa rekaman yang beredar, terlihat momen ketika ledakan besar menguncang wilayah Tel Aviv, Haifa, hingga Yerusalem. Ledakannya begitu kuat, lebih besar dari yang selama ini mungkin mereka bayangkan. Di sisi lain, kepanikan tak bisa disembunyikan. Warga di kota-kota besar Israel kini lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perlindungan atau bunker. Sirine peringatan serangan udara dilaporkan berbunyi hampir tanpa henti. Setiap suara alarm menjadi pengingat bahwa ancaman bisa datang kapan saja. Dan ketika korban sipil mulai berjatuhan di beberapa wilayah, kekhawatiran semakin membesar. Karena faktanya, bahkan sistem pertahanan udara secanggih Iron Dome atau Arrow sekalipun tidak mampu menjamin 100% keamanan dari setiap serangan yang datang. Yang terlihat hari ini adalah satu hal, perang modern bukan hanya soal siapa yang punya senjata paling canggih, tapi siapa yang mampu bertahan di tengah tekanan tanpa batas. Dan terbaru tepatnya pada 3 Maret 2026, suasana di Tel Aviv berubah total. Siang sampai malam, Iran terus meluncurkan serangan rudal hypersonic Fatah 1 dan Fatah 2 ke arah kota itu. Rudal-rudal itu bukan sembarang peluru, kecepatan dan daya ledaknya sangat besar, menciptakan ledakan yang luar biasa yang terekam secara nyata dalam video yang beredar. Ini bukan hanya 1 atau 2 tembakan,
Serangan terjadi terus-menerus, membuat langit Tel Aviv berkali-kali bergemuruh oleh suara ledakan. Dan bukan hanya Tel Aviv yang kena. Sebelumnya, rudal Fatah Kibar, Iran, juga menghantam pelabuhan Haifa. Ledakannya begitu kuat hingga bagian pelabuhan hancur, dan rekaman dampaknya memperlihatkan betapa dahsyatnya kehancuran yang terjadi. Apa yang terjadi kemarin bukan sekedar serangan udara biasa. Ini adalah versi baru dari konflik yang intens, dengan senjata berkecepatan tinggi dan ledakan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Perkembangan ini jadi bukti bahwa perang ini sudah masuk fase yang lebih brutal dan tak terduga. Whoa, did you see that? That was fast. That looked... Look how he runs. Listen to that sound. Shaking it. Another one. מה זה, ישן שם בנמל תל אביב? וואי וואי. אלוהים, תעזרו לי! אלוהים! מה קרה? כל הנמל התפוצץ! תסגרי את החלון, אני לא מאמין. Tentara Israel menangis ketakutan. Serangan rudal Iran, termasuk klaim penggunaan rudal hipersonik seperti Fatah II, memang memberi tekanan besar pada sistem pertahanan Israel. Iron Dome, Arrow, sampai David Sling benar-benar diuji dalam situasi nyata. Beberapa rudal memang berhasil lolos. Ledakan terjadi di sejumlah area sipil. Ada kerusakan properti, kepanikan warga, dan korban jiwa di sisi sipil. Bahkan rudal-rudal Iran yang terus ditembakkan benar-benar membuat para tentara Israel ketakutan. Mereka bahkan tampak menangis saat melihat rudal-rudal Iran yang semakin membabi buta. Sebelumnya, serangan balasan Iran juga telah membuat para tentara Amerika tereliminasi, dan hal itu bisa kita lihat dalam tayangan video di bawah ini. Dan dengan hal itulah yang membuat para petinggi Amerika makin marah kepada Iran, dan kemungkinan perang besar-besaran akan segera terjadi dalam waktu dekat. Hal itu semakin diperkuat dengan pengiriman ratusan tentara baru ke Timur Tengah. Perang akan terus berlanjut dan makin panas. Ketika Netanyahu mengatakan, kami adalah pihak yang baik, kami menyerang rezim, bukan rakyat. Narasi itu terdengar tegas. Ia menuduh Iran menyerang warga sipil. Ia menempatkan Israel di posisi moral yang benar. Tapi fakta di lapangan berbicara lebih rumit dari sekedar hitam dan putih. Dalam 3 hari pertama sejak perang pecah, laporan dari kantor berita aktivis hak asasi manusia yang dikutip Al Jazeera menyebutkan angka yang mengejutkan. Lebih dari 700 warga sipil Iran tewas. Dan yang paling menyayat hati, 176 diantaranya adalah anak-anak. Anak-anak yang tak memegang senjata, anak-anak yang tak memilih perang ini. Serangan besar-besaran, termasuk penggunaan bom berdaya hancur luas, menghantam Teheran dan sejumlah wilayah lain. Bagi banyak pihak, ini bukan lagi sekedar serangan ke rezim. Korban sipil yang terus bertambah membuat klaim moral itu dipertanyakan. Dan ya, publik dunia tentu masih mengingat apa yang terjadi di Gaza. Luka lama itu belum benar-benar hilang dari ingatan banyak orang. Namun dampaknya tak berhenti di medan perang. Efek domino mulai terasa ke seluruh dunia. Setelah Iran membalas dan menutup Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global, lalu lintas kapal tanker langsung tersendat, hampir berhenti total. Harga minyak melonjak tajam hanya dalam hitungan hari. Pasar global langsung bereaksi. Di Eropa, harga gas yang menjadi kebutuhan utama bahkan dilaporkan melonjak hingga sekitar 50%. Artinya apa? Bukan cuma Timur Tengah yang merasakan dampaknya. Harga energi naik, biaya produksi naik, inflasi terancam makin tinggi. Resiko resesi global mulai dibicarakan serius. Trump sendiri sempat menyebut operasi ini bisa berlangsung 4 hingga 5 minggu, bahkan lebih lama.
Tapi jika Selat Hormuz tetap tidak aman dalam waktu panjang, banyak analisis memperingatkan ini bisa menjadi energi shock terbesar sejak krisis minyak 1970-an. Bahkan, dalam siaran terbarunya, juru bicara militer Iran menyampaikan satu pesan yang sangat keras. Ia menegaskan tidak akan ada kelonggaran bagi siapapun yang dianggap memberi ruang ancaman terhadap Iran. Lalu diumumkan gelombang ke-16 operasi Janji Sejati 4 resmi dimulai. Kode operasinya disebut O-Ali, putra Abi Talib. Iran mengklaim sejumlah besar rudal dan drone telah diluncurkan menuju target di wilayah Israel, dan siaran itu ditutup dengan kalimat yang sangat tajam, bahwa pintu neraka telah dibuka bagi para agresor. Ketegangan jelas kini masuk ke babak yang lebih panas. Bismillahirrahmanirrahim. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه عملیات وعده صادق 4 و در پاسخ به تجاوز جنایتکارانه آمریکایی صهیونی امروز سه‌شنبه 12 اسفند ماه ضربات سنگین و کوبنده‌ای به پایگاه‌ها و مراکز حساس و راهبردی دشمن در منطقه وارد ساختند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موجهای 13ام، 14ام و 15ام عملیات وعده صادق 4 توسط یگانهای موشکی و پهپادی نیروهای دریایی و هوافضا حملات گسترده‌ای علیه ائتلاف دشمن وارد ساخت. Dan terlepas pada apapun, pada akhirnya perang bukan cuma soal siapa yang paling kuat, bukan cuma soal rudal tercepat atau sistem pertahanan tercanggih. Di balik setiap ledakan, ada kota yang gelap tanpa listrik, ada keluarga yang terpisah, ada anak-anak yang ketakutan di dalam bunker. Iran dan Israel mungkin saling membalas tanpa henti. Amerika mungkin ikut terseret lebih dalam, tapi yang paling mahal harganya selalu rakyat sipil. Jika eskalasi ini terus berlanjut, yang terbakar bukan hanya Timur Tengah, tapi stabilitas dunia. Sekarang dunia hanya punya dua pilihan, membiarkan api ini membesar atau mendorongnya menuju meja diplomasi. Karena kalau tidak, sejarah yang sedang kita saksikan hari ini bisa berubah menjadi bab paling kelam berikutnya.